Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Nunik Mayuna. Saya sebagai moderator akan menyampaikan materi tentang mid mapping. Dan di sebelah saya, Siti Juharia, Jamila, Anggi Sulistiadi, Osiko, Devi Febriani, Zahira Ayudia, Nurhaida. Beberapa manfaat metode pencatatan menggunakan mid mapping antara lain: 1. Tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. 2. Level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. 3. Hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali. 4. Lebih mudah dipahami dan diingat. 5. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mid mapping sehingga mempermudah proses pengingatan. 6. Masing-masing mid mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan. 7. Mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Mid mapping ditinjau dari segi waktu, mid mapping juga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini utamanya disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, mid mapping mampu memangkas waktu belajar dengan mengubah pola pencatatan linear yang memakan waktu menjadi pencatatan yang efektif, yang sekaligus langsung dapat dipahami oleh individu. cara menyusun mid mapping. Berikut cara menyusun mid mapping, diantaranya: 1. Di tengah kertas buatlah lingkaran dari gagasan utama. Nomor 2, tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci. Gunakan pulpen warna-warni. Yang ketiga, tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang, kembangkan untuk menambahkan detail. Yang keempat, tambahkan simbol dari ilustrasi. Yang kelima, gunakan huruf-huruf kapital. Yang keenam, tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Yang ketujuh, hidupkanlah mid mapping kita. Yang kedelapan, garis bawahi kata-kata itu dengan gunakan huruf-huruf tebal. Yang kesembilan, bersikap kreatif dan berani. Yang kesepuluh, menggunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. Yang ke-11, buatlah mid mapping secara horizontal. Dengan mind map, siswa diajak untuk mengkonstruksi pengetahuan secara kreatif secara dengan apa yang dipahaminya. Masing-masing boleh menciptakan pengetahuan secara membabi buta. Kelemahan mencatat secara tradisional. A. Saat mencatat kita menyusun secara berurutan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kita akan merasa bingung untuk melihat kaitan-kaitan antara gagasan. B. Informasi yang disampaikan pembicara untuk menjelaskan sebelumnya setelah kita melakukan pengurutan catatan tidak dapat langsung ditempatkan pada poin tersebut. Seringkali terjadi pemisah antara poin yang sudah ditulis dengan penjelasan yang disampaikan terakhir dan si pembicara. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini berlawanan dengan cara kerja otak. Ketika kita mencatat poin baru, maka kita akan lupa dengan poin yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan otak tidak digunakan untuk mengangkat pesan dari yang kita tulis sehingga sulit untuk mengingat kembali. Dengan gambaran tentang peta geografi tadi, kita bisa mengatakan informasi-informasi penting dari buku, makalah, kuliah, atau yang lainnya hanya dalam satu halaman kertas. Inilah salah satu kelebihan peta pikiran. Peta pikiran tidak hanya terdiri dari satu atau dua bentuk. Pelajaran bisa membuat bentuk-bentuk sesuai kreativitas mereka. Berikut ini bentuk pola yang dapat digunakan. Contoh bentuk rangkaian mid mapping. Cara menyusun mid mapping. Berikut cara menyusun mid mapping, diantaranya: di tengah kertas buatlah lingkaran dan gagasan utama, tambahkan cabang dari pusatnya untuk tiap-tiap poin kunci, gunakan pulpen warna-warni, tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang, kembangkan untuk menambahkan detail, tambahkan simbol dari ilustrasi, gunakan huruf-huruf kapital, tulislah gagasan-gagasan penting dengan huruf yang lebih besar, hidupkanlah mid mapping kita, garis bawahi kata-kata itu dan gunakan huruf-huruf tebal, bersikap kreatif dan berani, gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan
gagasan buatlah mid mapping secara horizontal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa dimengerti dengan kakak-kakak sekalian atau adik-adik. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.